Halo Sobat Tani semua. Nah, kali ini saya berada di lahan sedang mendelok-delok tanaman bawang merah ini Sobat Tani semua. Nah, ini bawang merah punyanya Mas Yanto ya, berusia 6 hari atau enggak 7 hari, sekitarnya itu 1 mingguan lah Sobat Tani semua. Nah, ini kebetulan saya saya sama Mas Wareh atau petugas dari pupuk cap tawon nih Sobat Tani semua. Jadi nanti kita bakalan konsultasikan kondisinya seperti ini, nanti pola pemupukannya itu seperti apa gitu ya Sobat Tani semua. Oke, selamat datang Mas Wareh di lahan Mas Yanto. Selamat datang Mas, terima kasih banyak ya. Perkenalkan, nama saya Wareh Kusumaji dari PT Ketopaten Kencana. Saya bertugas di wilayah Grobogan Mas Inul dari Sidotani TV. Jadi dari untuk bawang merah ya Mas Inul ya, di bawang merah ini kebanyakan pada umumnya di tawon, khususnya di pupuk tawon itu untuk dasaran kita menggunakan unsur itu awal itu fosfat Mas. Jadi fosfat itu dari produk kami itu ada juga fosfat KSP dan juga nanti di mix ke NPK ataupun nanti di mix juga dengan HSP. Oh iya, kemarin sih saya Mas Yanto sudah saya rekomendasikan untuk menggunakan KSP ya. Terus itu karena nggak ada HSP, dia dicampur dengan NPK 15 subsidi itu sekarang. Ya. Oke, itu nggak apa-apa Mas untuk pencampuran itu. Apalagi kan ini tadi saya tahu juga dari Mas Inul untuk dasaran ya Mas Inul ya. Jadi di dasaran itu bisa dianjurkan apapun pupuknya, tapi diperbanyak tentang unsur fosfatnya. Khususnya di fosfat. Apalagi ini kita sudah di MT keempat ya Mas ya, keempat. Berarti keempat ini kan biasanya untuk musimnya tuh bisa maleh-maleh lah Mas ya. Bisa kadang ada hujan, kadang malah panasnya. Tadi juga sempat itu gerimis kan. Kadang panas seperti itu. Jadi memang cukup artinya tuh harus ekstra waspada ya untuk kondisi-kondisi cuaca seperti ini ya Mas Wareh. Jadi untuk produk tawon untuk dari PT Ketopaten Kencana cap tawon ini produk untuk di dasaran biasanya pada umumnya di lahan bawang merah itu kita menggunakan KSP, HSP dan NPK. Tapi biasanya pada umumnya untuk petani Grobogan itu menggunakan HSP dan KSP. Nah, untuk unsur KSP ini ada namanya magnesiumnya Mas. Nah, bukan cuma fosfat saja, tapi ada unsur magnesium. Begitu. Jadi istilah keunggulannya itu ya Mas. Iya, betul. Ada unsur magnesium. Super fosfat. Pantesan ini pada kelihatan sangat hijau gitu ya. Ini efeknya dari penggunaan KSP atau TS tawon. Begitu Mas. Kondisinya seperti ini. Ini sudah kepanasan dari pagi sampai siang loh. Iya, ini lahannya kering Mas Inul. Jadi belum disiram. Iya, belum disiram. Jadwalnya mungkin besok kalau enggak nanti malam, karena biasanya kalau nyiram Mas Yanto sukanya malam. Biasanya itu mau maghrib dia setar, habis maghrib dia istirahat terus tancap lagi. Jadi terus gitu Mas. Nanti untuk pemupukan kedua di usia 15 hari ya Mas. Iya, itu di 15 rekomendasi hari. Apa itu? Untuk rekomendasi dari PT Ketopaten Kencana cap tawon itu untuk pupukan kedua berarti ya Mas, atau pertama ya? Pertama itu biasanya masuk KSP juga, terus NPK 16 ataupun NPK 18. Oh ya, NPK padi. Ya, yang padi. Terkenalnya di awal kan di padi Mas, yang warna pink. Sekarang sudah berubah menjadi warna biru, kemasannya juga biru. Terus untuk warna pupuknya itu merah Mas. Merah. Itu yang harganya agak lebih agak terjangkau sedikit. Ya. Itu kira-kira 50 kilo harga berapa itu? Untuk 50 kilo ya kira-kira di angka 500 kurang dan lebih Mas. 500 berarti ya cukup terjangkau ya Mas ya. Maksudnya kalau dibanding NPK 16-nya kan untuk apa? Istilahnya untuk pemupukan pertama kan sudah sangat
cukup gitu ya. Sudah cukup, apalagi di unsur NPK 18 ini. Yang pertama nitrogennya itu 18% Mas. Cocok di masa vegetatif. Terus fosfatnya ini sudah ada tambahan fosfat itu di angka 12%. 12%. Terus untuk kaliumnya itu 6% Mas. 6%. Jadi cocok di masa vegetatif. Oke, selanjutnya untuk pemupukan yang kedua Mas di usia 25 hari ya. Itu rekomendasinya apa nih? Untuk pemupukan kedua atau di umur 25 hari sampai 30 ya Mas Inur berarti. Ya. Nah, di umur 25 hari sampai 30 itu kita merekomendasikan itu pupuk yang pertama yaitu booster tawon atau boost tawon. Boost tawon. Ya. Booster tawon ya. Ya, terus ada juga itu kanitro. Jadi Kanitro. kita mix Mas. Gitu. Kalau untuk boost tawon ini fokus di masa pembuahan. Oh, terus betul. untuk kanitro juga itu pas masa pembuahan. Tapi ada juga petani di Grobogan itu menggunakan KSP juga Mas. Jadi ada 3 macam. Yang pertama KSP, yang kedua boost tawon, yang ketiga kanitro. Itu dimix menjadi satu untuk pupukan kedua. Gitu Mas. Mungkin untuk pemupukan pertama bisa ditambahkan kalponit ya, karena bisa. Itu kalponit nitrat itu biar pertumbuhannya lebih beral gitu. Iya, kalponit ini unsurnya Mas, itu nitrogennya itu nitrat. Terus kaliumnya juga kalium murni yang cepat langsung diserap. Nah, nitrat ini dikategorikan nitrogen itu nitrogen yang paling cepat diserap. Gitu. Jadi apalagi ya di kalponit ini sudah ada namanya kalsium Mas. Untuk menguatkan namanya daun dan batangnya itu. Mempertebal dinding sel ya. Betul ya. Itu juga. Oke. Gitu Mas. Nah, kemudian untuk pemupukan yang terakhir nih, yang terakhir. Oke, yang terakhir ini biasanya kita menggunakan atau pupukan keempat itu biasanya dianjurkan pemupukan 4 ya ada Mas. Terus ada juga cuma pemupukan ketiga ya Mas ya. Nah, pola pemupukan kadang ya berbeda-beda. Petani berbeda-beda. Betul, gitu. Kadang ada yang dari dasaran, pertama, kedua, ketiga sudah. Betul. Ada yang nggak pakai dasaran, pertama, kedua, ketiga, keempat. Itu juga ada kadang-kadang. Itu juga ada. Suka-suka masing-masing ya dari petani ya, gitu. Jadi untuk pupukan ketiga ini kita fokuskan itu biasanya untuk pembesaran umbi. Nah, pembesaran umbi ini kita menggunakan namanya kanitro Mas. Kanitro. Nah, kanitro ini juga bisa kita mix juga dengan booster. Oh begitu ya. Oke. Mau digunakan di pupukan ketiga ini bisa menggunakan KSP juga. Tapi kalau misalkan kita mengejar namanya umbi yang besar, itu kita maksimalkan di kanitro dan booster tawonnya. Begitu Mas. Oke. Mungkin itu aja ya. Ya. Sobat tani semua. Oke, sehat selalu, sehat tanamannya, sehat pula petaninya. Yes.